dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan semua umat beliau. Insyaallah kita semua yang hadir di majelis ini digolongkan sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kelak atas ridhonya Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Baik, terima kasih dari pengendali acara pada kesempatan pagi hari ini, mewakili dari pengurus takmir Masjid Dayah kami yang diminta untuk memberikan sambutan. Yang pertama tentunya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu hadirin sekalian peserta workshop fikih korban pada pagi hari ini, dan mengucapkan terima kasih ya atas partisipasinya untuk bisa hadir ya, meskipun persiapan dari acara ini ya dari Ustadz Rahmat Setiawan itu baru sekitar 4 hari yang lalu kalau nggak salah ya Mas Sawang ya, sekitar hari Rabu kalau nggak salah ya persiapan untuk kegiatan workshop ini. Tapi alhamdulillah yang hadir pada pagi hari cukup banyak ya, sehingga ini harapannya dari yang melatar belakangi dari kegiatan ini tentunya untuk kegiatan korban ya, daging korban yang akan kita bagikan kepada masyarakat, yang akan kita makan itu salah satu dari penyebab halal adalah diproses ilmunya ya, ilmunya fikih korbannya seperti apa, dan yang paling penting juga untuk proses penyembelihannya. Ini yang paling penting sehingga betul-betul korban yang kita lakukan ini bisa benar-benar halal ya, halal untuk bisa kita konsumsi. Nah, sehingga ini yang menjadi latar belakang dari kegiatan ini ya, dan alhamdulillah di Masjid Al-Dayah ini kita sudah punya beberapa yang sudah bersertifikat penyembelih halal ya, yang dilakukan oleh Universitas UGM ya. Kita punya Ustadz Rahmat Setiawan yang sudah punya SKA-nya sebagai penyembelih halal gitu ya, dan kita alhamdulillah di Masjid Al-Dayah ini juga punya satu orang jamaah kita sebagai ketua Julehanya Kabupaten Sleman yang rumahnya menghadap masjid ini ya, sebelah timur masjid ini, Pak Tri Hartanto ini sebagai ketua Juleha Kabupaten Sleman periode ini. Alhamdulillah kita sudah punya SDM yang cukup handal ya terkait dengan kegiatan penyembelihan hewan korban. Untuk itu pada kesempatan ini ya beliau Ustadz Rahmat Setiawan nanti akan memberikan paparan materinya terkait dengan seputar penyembelihan segala macam begitu, dan secara fikih nanti kita juga ada Ustadz Amin Nurbait ya yang akan membersamai kita pada kesempatan siang hari ini. Dan harapannya nanti saya yakin Bapak-Bapak sekalian sudah punya pemahaman yang cukup, cuman nanti mungkin dikuatkan pada siang hari ini ya. Setelah selesai kegiatan workshop ini, ilmu kita tentunya lebih kuat lagi ya, lebih mantap lagi, dan bisa nanti kita praktekkan ketika kegiatan ibadah korban yang akan datang ya. Harapannya nanti betul-betul sembelihan hewan korban itu halal ya, halal sesuai fikih yang kita pahami bersama begitu. Dan yang terakhir tentunya kami mewakili pengurus Masjid Dayah dalam kegiatan ini tentunya banyak kekurangan ya karena persiapannya kurang optimal. Untuk itu mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami mengucapkan selamat untuk mengikuti workshop ini sampai dengan selesai ya, sampai tadi disampaikan oleh pengendali acara kita tutup dengan makan siang bersama. Demikian yang dapat kita sampaikan, banyak kurangnya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Raharjo atas sambutannya. Menginjak acara yang pertama, yaitu praktek penyembelihan hewan kurban, yang insya Allah akan dipandu oleh Bapak Musri dan Bapak Rusdi. Para jamaah kita harapkan untuk bisa
melihat langsung di timur masjid, dan kami pesan mohon untuk tetap tertib. Bagi yang ingin mengambil dokumentasi mohon untuk diutamakan dari tim ANB dulu nggih, karena ini live dan insya Allah bisa dilihat lagi nanti di YouTube. Monggo kita bisa mulai untuk mobilisasi ke timur masjid. Hang ini tiga jari. Atau walaupun misalnya tidak bisa memastikan, dari jakun itu di bawahnya. Penyembelih itu ya berada di bawah jakun, jangan di atas jakun. Nanti ada tiga di sayat atau yang dipotong ya. Ada saluran apa?
saluran nafas, kemudian saluran makan atau kerongkongan, kemudian arteri, dan satunya ada vena. Baik, kita langsung di atas pisaunya ada. Ya, kalau mau merobohkan kita lihat kaki belakang dipegang semua, disilangkan. Mata ditutup udah slow. Harus dibanting maupun dilempar, yang kasihan dombanya. Ya. Demi keprihewanan. Jadi lebih simpel. Baik, sudah. Silakan dibawa ke tempat penyembelihan. Nah, berdua bisa di jangan loh. Biar enggak ini. Ya. Posisinya ini enak. Kalau kita pakai teknik misalkan dorong, ya dia cukup dikeataskan. Atau misalkan dia pakai posisi tarik, posisi narik ini untuk megang ini apa namanya? Pisaunya, dia cukup dimiringkan. Jadi mohon maaf. Nah, kalau posisi dorong seperti ini. Ini berada di atas. Jangan misalkan dia gerak-gerak, dia nggak lepas. Atau jangan seperti ini. Ini lebih bahaya juga. Tapi kalau misalnya posisi ibu, insya Allah kuat. Wah, hewan pun misalkan dia berontak ketika disembelih, insya Allah kuat. Pegangin. Ya, pastikan pisau apa Pak? Tumpul apa landep? Tajam. Pastikan tajam. Kemudian posisi hewan kalau sudah seperti ini, kita cari ini. Nah, ini jakunnya, kemudian posisinya di bawah. Nah, kalau posisi dorong, posisi pisau ini di. Kemudian jangan lupa baca tasmiyah. Bismillah, Allahu Akbar. Kalau bisa jangan langsung diangkat pisaunya. Karena apa tujuannya? Untuk mengkoreksi sayatan yang kita lakukan. Ini apa tadi? Makan. Ya, kerongkongan. Ya. Kemudian ini ada 2 urat nadi. Kalau udah kebuka semua. Ya. Ketarik. Ini ada ya. Sama ini ada. Tadi kalau misalkan fungsinya kita bisa dibuka, misalkan dibuka gitu supaya darahnya ngalir. Itu insya Allah tidak masalah. Tinggal kita ngasih tahu saja bahwasanya kan apa namanya hanya mengkoreksi seperti itu ya. Jadi posisinya kalau bisa jangan dilepas dulu atau diangkat untuk mengkoreksi. Sebagai adab daripada kita sama hewan, pisau yang sudah dipakai langsung dimasukkan ke skrabat. Kalau sudah ada punya skrabat langsung dimasukkan, diamankan. Ya. Nah nanti kalau misalkan sudah ini semuanya oke, kita cuci pisaunya, dibersihkan. Ya, dibawa ke belakang kita cuci. Jangan sampai darahnya dielek ini, dibersihkan dombanya. Ya, salah satu adalah ada pada hewan seperti itu. Nah, cara kita mengetahui hewan ini mati ada 3 ya. Dia dari dada ya, dari pernapasan, kemudian dia dari jantung ya, bisa dilihat ya. Kemudian yang terakhir dia dari otak atau saraf ya. Nanti otak atau saraf dia ngeceknya dengan di mata. Kalau dia udah nggak kedip-kedip, insya Allah dia sudah mati.
Dan prosesnya kami sekali lagi jelaskan kepada teman-teman ya. Untuk pengulitan setelah ini diusahakan dia harus mati terlebih dahulu. Jadi jangan sampai hewan itu kesakitan karena belum mati sempurna. Kuliti semuanya ya. Dengan semuanya terputus, insya Allah kurang lebih ya 8-10 menit dia bisa langsung mati dengan cepat. Seperti itu ya. Jadi diusahakan semuanya mati semua, diperiksa semuanya sudah oke, nanti dia baru ke tempat pengulitan. Seperti itu. Nah, biasanya kalau seperti ini itu hanya tremor saja ya. Aslinya dia sudah misalnya sudah mati, sudah nggak ada tanda-tanda kehidupan ya, dia sudah dinyatakan mati dan itu boleh dipotong kepalanya ya, kemudian dikuliti. Ya, megap-megap ini sebenarnya hanya otot-otot yang bereaksi. Seperti itu. Ya. Kita lihat coba matanya. Sudah nggak ada. Napasnya juga tadi ya, dari napas ini udah nggak keluar, matanya juga udah aman. Ya. Kalau misalkan biasanya sapi atau yang lebih besar dia dari ekornya. Kalau udah lemes, tidak bergerak, ya, sudah dinyatakan mati. Nah, ini bisa dipinggirkan. Monggo, Pak. Sapi dari napasnya ya, kemudian dari napas paru-paru, kemudian juga di mata sama. Cuma ada tambahan juga yang misalkan mau di kuku atau di ekor juga dia bisa ditandain. Misalkan ekornya udah nggak gerak atau lemes, berarti sudah mati. Ya. Kalau di sama dengan kita di dada, kanan kiri sama. Ya. Ini paru, jantung, dan yang otaknya di saraf ini untuk di mata sebagai tandanya. Cukup ya? Nanti kita jelaskan di dalam. Oke, jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Kita langsung masuk ke dalam untuk materinya. Nanti pertanyaan yang lainnya bisa sambil di dalam. Oke. Tadi pisaunya sudah kan ya? Oh ya. Udah kepotong semua ya? Enggak.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Bapak-bapak dan juga ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berkumpul di masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat. Gimana Bapak Ibu-ibu semuanya? Sehat nggih? Alhamdulillah. Baik. Seperti yang disampaikan oleh MC bahwasanya insyaallah kita akan sedikit ya mengupgrade ilmu ya. Mungkin Bapak-bapak sini juga sekalian ada yang sudah pernah mengikuti pelatihan tentang kurban atau manajemen kurban, atau juga mungkin ada yang baru pertama. Ada yang baru pertama ngikutin? Coba angkat tangan. Baru. Ada yang sudah pernah ngikutin pelatihan kurban? Baik. Ada yang pernah nyembelih ayam? Yang pernah nyembelih ayam? Ada yang pernah nyembelih kambing? Alhamdulillah, banyak ya. Ada yang sudah pernah nyembelih sapi? Insyaallah. Atau ada yang belum pernah nyembelih sama sekali? Belum pernah nyembelih sama sekali? Baik. Insyaallah ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan nanti bisa bermanfaat dan juga bisa menambah atau mengupgrade ilmu yang kita sudah dapatkan. Baik. Nah tadi sepanjang yang kita sudah sampaikan, kita sudah praktek ya. Nanti kita jelaskan sedikit dari hasil praktek tadi dengan teori ini atau materi ini. Baik, next. Ya, yang pertama mungkin perkenalkan dulu ya. Nama saya Rahmat Setiawan atau Awang. Ya, biasa ya di masyarakat sini dipanggilnya Mas Awang. Dan alhamdulillah Allah berikan kemudahan untuk kami ya, memperdalam atau belajar tentang manajemen kurban. Dan kemarin terakhir kita ikut ya pelatihan dan uji kompetensi juru sembelih halal atau juleha. Ya. Jadi di kompetensi itu ada yang namanya SKKNI nomor 147 tahun 2022. Itu ada 10 kompetensi yang dipelajari dan diujikan. Dulu 13, kemudian setelah ada beberapa perubahan disatukan materi, ada 10 kompetensi saja yang diujikan. Nanti Bapak-bapak kalau misalkan memang ingin memperdalam itu bisa ikut yang ujian kompetensi ya. Jadi nanti ada fokus masalah fikih kurbannya ya, dari syariat-syariat Islam ya, kemudian sampai proses hewan meninggal secara sempurna. Nanti di situ dijelaskan semua materinya, kemudian diujikan prakteknya. Yang paling susah dari diantara nyembelih ayam, kambing, sapi apa? Di antara yang paling susah? Yang paling susah itu ayam. Oh susah Pak? Ayam itu ya, kemarin saya nyaksikan juga di Jagal Kids di Masjid Mataram. Itu nyari nadinya aja susah. Karena dia kecil ya, tipis. Cari nadi kerongkongannya susah. Nadi atau kerongkongannya susah, dia harus dipegang atau dicubit. Kalau sudah dapat harus kita pegang. Supaya apa? Supaya dia nggak geser kemana-mana. Kalau dari pengalaman beberapa teman juleha itu kalau nggak dipegang kerongkongannya bisa geser ke belakang atau bisa nyamping. Yang harusnya dia nyembelih cuma ayam kan kecil ya. Kalau kita dengan tenaga itu bisa-bisa sampai
putus. Maka dia harus ya hati-hati. Ya, sayatannya pun juga harus hati-hati. Makanya ketika sudah nemu kerongkongannya dia dicubit, kemudian disembelih. Bismillah, Allahu Akbar. Itu ayam. Kalau kambing insya Allah relatif mudah. Makanya saya sampaikan di awal, nyembelih itu simple, mudah. Maka tidak susah dan tidak usah takut. Kalau misalnya tadi yang ada teman-teman bapak-bapak di sini belum menyembelih sama sekali, insya Allah mudah. Kalau misalkan jenengan punya hewan kurban nanti mau dikurbankan, ya minta tolong ke panitia, saya yang potong. Berani? Berani insya Allah ya. Insya Allah berani. Insya Allah berani. Anak-anak kemarin yang di Jagal Kids, dia berani motong ayam. Oh, udah langsung motong ayam. Kemarin prakteknya nyembelih ayam. Mereka diperkenalkan ya, tentang hewan kurban dan cara penyembelihannya supaya kita ada regenerasi. Dan juga mereka mengenal, mereka tahu, lebih paham tentang syariat penyembelihan. Ya, tentunya dengan didampingin. Ya, jangan sampai nanti dia bawa pisau sendiri kemudian pergi ke belakang, ayam tetangga disembelih. Ya, harus didampingin. Dan kemarin juga ada peserta anak-anak yang perempuan. Nanti kita lihatkan videonya, ada juru sembelih atau juleha atau ya anak-anak lah, perempuan, dia sudah berani menyembelih. Baik, untuk manajemen kurban itu tahapannya sebenarnya tadi ada di fikih kurban, kemudian ada SDM-nya, ya, kemudian hewan ternaknya, kemudian ada yang terakhir distribusi hewan kurban atau dagingnya. Ya. Nah, kita di sini masuk kepada persiapan SDM-nya. Nanti dijelaskan oleh Ustadz Ami masuk pada fikih kurbannya. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu an, ya, ucapan yang sering dikaitkan dengan beliau radhiyallahu an tentang kurban adalah pentingnya kurban sebagai bentuk pengorbanan, ketundukan, dan juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk takarrub ibadah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sembelih ini bukan ya hanya mengandalkan keberanian saja atau hanya menambahkan waton wangun asal bisa, tidak, tapi ada beberapa tekniknya. Oleh karena di juleha dengan kompetensi tersebut mudah-mudahan bapak-bapak sekalian yang menyembelih atau menjadi juru sembelih halal atau jagal, dia mampu ya mengimplementasikan ilmunya yang didasari dengan tadi syariat Islam, jadi penyembelihan yang halal, kemudian higienis dan hasilnya ya sehat, asuh, jadi semuanya bisa dinikmatin. Oleh karenanya poin utama bagi jagal, dia harus benar-benar ya, menjaga yang namanya satu keikhlasan. Bahwasannya kegiatan menyembelih ini sebagai jagal bentuk pendekatan kepada Allah, ketundukan kita kepada Allah. Ya. Kemudian juga sebagai bentuk syiar Islam. Agar apa? Agar orang-orang yang menyaksikan penyembelihan ini dia tahu bahwasanya Islam itu mengajarkan ya tentang yang namanya ihsan, berbuat baik kepada hewan. Ya. Kemudian mengajarkan tentang yang namanya keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita di sini teman-teman juleha alhamdulillah berupaya untuk mengedukasi ya para takmir, kemudian para jamaah sekalian masyarakat untuk bisa ya menyembelih sendiri. Harapannya demikian. Kemudian juga nanti harapannya juga untuk bisa mengedukasi masyarakat. Ya, alhamdulillah di kerajaan sini ya insyaallah semua sudah bisa dikoordinasikan, dan di sini juga ada ketua takmir atau ketua penyembelihan tahun ini, beliau Pak Mujino. Ya, semuanya sudah dikoordinasikan. Artinya ya dibentuk dari mulai timnya, kemudian siapa-siapa saja di bagiannya, sampai ke pendistribusian daging. Nah itu,
orang lain ya, atau agama yang di luar Islam ketika melihat hal tersebut mereka tidak merasa takut ya, atau tidak merasa alergi, tidak merasa kok kasihan hewan untuk pada disembelih, ditumpahkan darahnya. Maka ini poin yang ingin kita sampaikan ya, bahwasanya Juleha ini bukan hanya ya, dia jago nyembelih saja, tapi dia bisa menyiarkan ya, syiar Islam tentang penyembelihan hewan kurban. Next, kita lihat di sini. Kita coba lihat apa ada yang salah. Coba diputar videonya. Kita sambil lihat video ya, biar nggak bosan. Baik, Mbah Kaum coba menyembelih. Kepencet atau ini? Oh ya. Allah musta'an. Ini cepetin. Allah. Cepetin lagi. Lagi. Allah. Ya. Ya Allah. Dah cukup. Next. Gimana Pak tadi evaluasinya? Ada yang keliru? Ada yang salah? Apa itu? Pisaunya. Pisaunya apa? Tumpul, tidak tajam. Kasihan hewannya. Gak mati-mati. Saya kemarin punya teman di uji kompetensi, dia dari Kulon Progo, dia cerita pernah ada sembelih orang yang ya di sekitar itu watun nyembelih, modal nekat nyembelih. Kodol setelah disembelih sapi 2 jam gak mati Pak, masih hidup. Kasihan kan? Akhirnya dia inisiatif kalau seperti ini terus, kasihan warganya. Akhirnya dia beranikan nyembelih dengan belajar. Ya sama ikut-ikut pelatihan. Alhamdulillah ya, setelah itu beliau dan beberapa timnya di Kulon Progo ya berupaya untuk ya mensiarkan Islam. Tadi kurang tajam atau tidak tajam. Kemudian tadi hewannya masih berdiri. Artinya apa? Dia menyayat bagian yang tidak sempurna. Kalau kita tadi jelaskan setelah di kerongkongan, setelah di jakun itu posisi untuk menyembelih ya, di kompetensi kita di bawah jakun, jangan di atas. Kalau di atas kondisinya seperti ini, dia bisa berdiri lagi, dia bisa hidup lagi. Nanti ada videonya. Jadi posisi yang tepat ketika ingin menyembelih adalah di bawah jakun. Kemudian juga ya, mohon maaf kalau kondisinya tidak memungkinkan ya, jagalnya sudah sepuh dan semisalnya, harus berani ada yang inisiatif ngapunten bisa digantikan sementara ya. Maka harus berani. Yang masih muda-muda nih harus berani. Oleh karenanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sini dijelaskan syarat juru sembelih halal atau juleha itu ada beberapa, di antaranya mukallaf. Mukallaf ya, nanti bisa dijelaskan sama Ustaz Ami ya, kita mendapati beban kewajiban sebagai seorang muslim mukallaf, ada kewajiban-kewajiban yang harus kita taati. Kemudian dia muslim ya, dia muslim. Kemudian dia tidak melalaikan sholat, artinya sholatnya tidak belang bentong, subuh sholat, isya sholat, maghrib sholat, zuhur asarnya lewat. Kemudian dia balik atau mumayyiz, dia tahu mana yang benar, dia sudah bisa membedakan mana yang buruk ya, dia sudah balik, usia sudah cukup. Kemudian berakal sehat. Berakal sehat, dia tidak gila. Orang gila kalau disuruh untuk menyembelih bahaya. Dia bisa menyembelih siapa saja ya. Maka berakal sehat, ini poin berikutnya. Kemudian yang terakhir, bukan orang musyrik. Artinya apa?
ini mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita masih menjumpai beberapa jagal yang dia tidak sholat. Nggih, mboten nggih Pak, Bu? Banyak kita menjumpai jagal-jagal ini meninggalkan apa? Meninggalkan sholat. Padahal sholat adalah pondasi yang utama. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga mengaitkan ibadah kurban ini dengan ibadah sholat. Inna sholati wa nusuki, ya, sungguhnya sholatku, sembelihanku. Kemudian inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ya, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan ibadah sholat dengan ibadah kurban. Maka ini yang paling agung. Maka minta tolong untuk tamir-tamir, kalau memilihkan jagal, tanyakan, Pak, sholat boten, sholatnya gimana Pak? Atau titeni, perhatiin, dia ini sholat enggak? Ya, makanya di uji kompetensi kemarin itu ada bab kompetensi tentang syariat Islam, salah satunya rukun iman, rukun Islam, kemudian cara sholat. Diuji semua, bacaannya seperti apa, diuji semua. Dan kita di sini juga mewanti-wanti, juru sembelih halal itu harus sholat. Nah, gimana dia mau menyembelih kalau dia tidak pernah sholat? Sembelihannya halal enggak Pak, Bu? Nanti tanyakan ke Ustadz Ambe ya. Boleh tidak orang yang enggak sholat dia jadi jagal menyembelih? Baik, next. Selanjutnya. Baik. Nah, seorang jagal dia harus benar-benar terlatih dan dia harus melatih diri. Artinya terlatih, yang namanya orang bisa itu karena apa, Bu? Karena biasa. Ya. Kalaupun misalkan kita hanya menjadi jagal tahunan, maksudnya jagal tahunan apa? Jagal setiap Idul Adha, ya enggak apa-apa. Tapi tetap kita harus bisa mengupgrade diri, melatih diri. Ini upgrade diri namanya melatih diri. Ikut pelatihan, ya, misalkan disangka kita ilmu kurang, ya, ikut tentang basic training yang diadakan di UGM banyak, atau di masjid-masjid atau di Juleha, Sleman dan yang lainnya, ikut pelatihan. Supaya apa? Supaya ilmu kita terlatih, terupgrade. Jadi jangan salah, mungkin rekan-rekan kami yang mungkin sudah lama menggeluti Juleha, ya, dia mengupgrade terus ilmunya. Tidak hanya berhenti sampai di situ. Bahkan yang sudah memiliki uji kompetensi BNSP tetap mengupgrade ilmunya. Karena apa? Karena banyak ilmu-ilmu baru terkait tentang ya manajemen kurban. Dan ini salah satunya guru kita Pak Cuk, ya, yang pakai baju putih. Beliau di dosen peternakan UGM, yang kemarin juga sekaligus mentor dan asesor. Next. Dan nanti SDM terkait tentang ini, masalah handling. Masalah handling. Jadi kita di awal manajemen kurban itu terkait apa? SDM. Orang yang bisa nyembelih, ya, ada juga dia, mohon maaf, kesulitan untuk handling. Aslinya penanganan hewan kurban. Ya. Ada seperti itu. Di Cirebon kemarin saya mampir ke tempat kawan di yayasan, Pak, ini ada jagal panggilan, dia kesulitan handling, merobohkan sapi aja nggak bisa katanya. Nah, terus gimana? Ya mau nggak mau warganya yang menangani. Ya, karena ya mungkin di jagal-jagal yang biasa dia lakukan itu hanya menyembelih saja, tidak disertai dengan dia menangani hewan kurban. Ya, makanya di sini ya, sebagai SDM yang nanti kita siapkan untuk panitia kurban ada tim handling. Tim handling ini tidak harus banyak-banyak,
Untuk sapi dia 5-6 orang pun sudah cukup. 5 sampai 6. Untuk kambing tadi 1 orang minimal pun cukup. Ya. Kalau tidak memungkinkan 2 atau 3. Jangan sampai nanti terlalu banyak. Coba diputarkan ini yang paling ujung. Ini sapinya karena dia handlingnya tidak sesuai. Nah, digoyong-goyong orangnya, diseruduk kemana-mana, kan kasihan. Kita ingin safety dalam beribadah, artinya kita ingin aman dalam beribadah, tapi kenyataannya apa? Kenyataannya kita malah cedera, kita malah kecelakaan dalam tadi menghandle hewan kurban. Jadi ilmu tentang tadi penyembelihan ini Masya Allah ya, manajemen kurban ini sangat kompleks. Ya mudah-mudahan ini hanya sekilas saja, nanti Bapak Ibu bisa lebih memperdalam lagi. Next. Nah, dalam menghandling hewan kurban ada 2 poin, jangan dan harus. Yang pertama, jangan takut. Tadi ada yang gak berani megang kambing, Pak? Ada yang belum pernah megang kambing? Ada yang belum pernah? Kambing udah semua. Dia harus tenang. Tadi kayak Pak Musri, dia praktekkan merubuhkan kambingnya, dia ya tenang. Kemudian jangan ragu, deket tidak, maju mundur, maju mundur. Kalau ada hewan kurbannya deketin. Ya, kalau misalkan sering main kuda atau mampir di kuda, ya, dia tahu, hewan itu tahu kalau yang mau naikin itu ragu-ragu, nah, nanti dimainin sama kudanya, goyang sana goyang sini, seperti itu. Kemudian jangan kasar, diangkat kambingnya, kalau kambing yang kecil dibanting ke bawah. Ya, tadi sudah diperhatikan, angkat kaki belakangnya sama yang depan persilangan, terus direbahkan. Kalau kambing yang kecil 1 orang ditutup matanya, udah dia sudah tenang. Kemudian jangan berisik. Dan nanti ya, menemui hari Idul Adha, itu orang berkumpul untuk menyaksikan penyembelihan. Hewan ini gampang stres atau enggak, Pak? Gampang stres. Dikurbutin banyak orang, mereka ya, ingin melihat, tapi kenyataannya malah membahayakan, baik itu dari hewannya dan juga bagi yang melihat. Kemudian terlalu banyak bergerak. Terlalu banyak bergerak ini ya orangnya ya, ketika handling diberitahu megangin kaki, dia pindah lagi megangin ekor. Padahal kalau sapi tidak perlu dipegangi ekor, cukup kakinya saja. Dan juga cukup diamankan kepalanya. Kemudian dia tidak boleh menakut-nakuti hewan ternak, baik dengan pisaunya atau dengan benda-benda tajam lainnya. Dan dia harus mengenali perilaku hewan ternak, nanti dijelaskan. Kemudian perlakuan ternak dengan lembut. Nah, untuk batasi petugas nanti tadi saya sampaikan 5-6 untuk tim handling pun sudah cukup. Next. Coba diputar videonya. Yang tidak berani melihat, jangan melihat. Masya Allah. Haula wala quwwata illa billah. Disepak, Pak. Sepak. Jadi teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita di sini mengingatkan kepada teman-teman yang bertugas di kepanitiaan, yang utama dan kunci utama itu adalah safety, aman. Dan kita harus tahu benar ketika kita ditugasi dalam tim handling, posisi kita itu harus sesuai. Ya. Kalau sapi itu dia punya keahlian menyepak. Kakinya itu sering kanan, sering kiri. Kalau kuda dia punya keahlian menendang ke belakang atau ngangkat kakinya ke depan. Kalau domba dia punya keahlian nyeruduk. Jenengan kalau berani-berani adu kepala di depannya aja, ini dia langsung ngerespon. Apalagi domba Garut
yang tanduk yang ngeluar itu, dia ngerespon. Maka hati-hati, kenali ya perilaku ternak. Untuk posisi kepala, nah kita lihat di sini ada gambar ya, untuk blind spotnya sapi dia ada di belakang. Jadi usahakan posisi kita itu jangan sampai menyampingin ke sapi, tapi dia posisi di belakang. Fokus kepada kepalanya. Sapi itu punya mata kan, Bu? Tapi matanya ini dia bisa ngelihat sampai ke ujung sini. Jadi yang bola hitamnya ini dia bisa sampai ke ujung ini. Jadi posisi gini dia bisa ngelihat ke belakang atau ke sampingnya. Kalau kita kan nggak bisa. Kalau udah posisi mana nih? Sini kan dia harus ingat sini kita. Kalau sapi enggak, dia cukup ke matanya aja, oplaknya lihat, dia tahu ada yang mendekat. Maka arahkan ya. Kalau misalkan ini menghandling posisi kita di belakang atau di titik blind spot. Nah, itu arah yang nyamping kiri sampai ke matanya itu arah tendangan sapi. Kemudian juga perhatikan telinganya. Ya, telinganya ini kalau sapi ya, posisinya kadang kalau kuda juga sama, kadang naik, kadang turun. Kalau posisinya naik, dia lagi waspada. Dia bisa kapan saja nyepak kita. Dia lagi dalam kondisi tidak suka. Kalau telinganya naik, makanya jangan deket-deket. Kalau kuda telinganya lagi naik, ya dia lagi tidak suka. Next. Nah di sini ada cattle feed zone, jarak dari hewan yang harus dijaga oleh pawang agar hewan merasa nyaman. Ya, di posisi depan ke samping, jangan di posisi kaki. Kemudian ketika seorang memasuki ya flag zone sapi, maka sapi akan bergerak. Dia tahu posisi orang yang mendekati sapi. Next. Nah, baik, berikutnya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita ya mempersiapkan SDM-nya, kita juga mempersiapkan lokasi, kemudian mempersiapkan hewan ternak, kemudian alat sembelih. Di sini tempat transit ternak kita juga harus siapkan. Kalau di Halidayah kita ada sapi sendiri, kambing sendiri, kemudian ditutupi, artinya disekat, sapi disikat sendiri, kambing disikat sendiri. Itu kalau tempatnya banyak atau tempatnya luas bisa seperti itu. Tapi kalau tempatnya kecil gimana, Pak? Kalau tempatnya kecil gimana? Kalau tempatnya kecil cukup kita tutupi saja. Area yang misalkan sapi, kita tutupi sapi, area yang dengan kambing kita tutupi kambing. Kalau misalnya masih luas kayak misalnya punya kerajaan ini dipisah-pisah, itu lebih baik. Kemudian nah ini kebiasaan yang mungkin lupa, ketika hewan ternak datang ya, itu kalau anak-anak dia langsung dikasih makan. Padahal kan sebelum menyembelih, supaya daging itu bagus, daging itu fresh, dia harus dipuasakan. Kalau misalkan nyembelihnya jam 8, jam 9, ya 12 jam dia harus dipuasakan. Dari malam dia sudah tidak boleh makan. Cukup minum saja. Agar dagingnya dan juga hewannya dia merasa tenang. Dagingnya juga dia lebih bagus, lebih maksimal. Nah, sama juga ketika kita menyembelih hewan tersebut dikasih makan, itu akan keluar kotoran dari tenggorokan. Mungkin pernah kita lihat atau kita jumpai ketika kita motong, nyembur ya, kotorannya keluar. Maka ini juga ya kesulitan kita untuk ya, mengamankan kambing atau sapinya. Kemudian mempersiapkan alat menyembelih. Pisau tadi. Jadi pisau ini nanti ada kegunaannya. Ada yang khusus untuk sembelih, kita lihat di depan sini. Ada juga dia yang khusus untuk mengkeleti, ada juga dia yang khusus untuk memisahkan tulang dengan dagingnya. Boleh enggak kita nyembelih pakai macam-macam pisau dapur gitu? Boleh enggak? Boleh enggak, Pak? Nyembelih pakai pisau dapur atau pakai cutter? Boleh aja, tapi tidak sesuai dengan keihsanan. Tidak pada tempatnya, tidak pada porsinya. Kalau pisau dapur ya khusus di dapur, jangan sampai dibawa ke penyembelihan.
Karena kita ada standarnya. Pisau untuk sapi berapa panjangnya, pisau untuk kambing berapa panjangnya, pisau untuk ayam berapa panjangnya. Seperti itu. Dan usahakan pisau ini sebelum dipakai kita asah dulu. Kemarin sudah ada yang mengasah di Masjid Agung? Atau sudah ada yang punya pisau? Pisau sembelih sudah ada yang punya? Yang belum punya angkat tangan. Mana panitia? Siapa tahu ada door prize nanti bisa sembelih. Kalau di sini alhamdulillah disiapkan sama panitia ya, pisau sembelih ada, terus pisau motong juga ada, pisau kelet juga ada. Nah, harapannya ya dari sekarang dicicil masjid atau takmir punya inventaris pisau. Dari nyembelih kemudian untuk menguliti ya, sampai motong-motong. Harus punya itu ya. Sebagai inventaris jangka panjang. Next. Coba diputar videonya. Ada nggak nih? Ya, yang kiri dulu. Kita lihat persiapan alat yang tidak tepat ketika menyembelih. Satu, tumpul. Tadi kita sudah lihat. Ini sampai kapan dia bisa nyembelih? Kasihan. Ya Allah. Ya Allah. Kasihan, Pak, ya. Pisau berkarat tidak pernah diasah dia pakai untuk nyembelih. La haula wala quwwata illa billah. Next, sebelahnya. Ya Allah. Ucul, Pak. Pisaunya lepas. Ya, blade-nya lepas. Sebelahnya. Bingung dia, Pak. Oke. Next. Dah, next. Tadi yang pertama pisaunya karatan, mungkin dia tidak pernah diasah, disimpan, kemudian pisaunya usianya udah sepuh, ya, dari empu mana gitu, udah lama, qadarullah, karatan dan semisalnya, ketika dipakai tidak berfungsi. Nah, itu fungsinya kita mengasah, ya. Mohon bapak-bapak sekalian yang sudah punya pisau sembelih diasah terlebih dahulu pisaunya, ya. Kemudian tadi pisaunya apa? Putus, ya, pisaunya putus. Makanya kita minta ketika ingin eksekusi, ya, dilihat dulu posisinya. Dan kita sarankan juga, nanti kita lihat di sini ada gunanya skabrat atau tempat pisau, itu untuk pisau cadangan. Kalau misalkan kita, mohon maaf, pisaunya jatuh, ya, kemudian pisaunya lepas atau copot kayak tadi, kita masih punya pisau cadangan. Nek pendekar ini punya apa namanya, senjata rahasiaan. Iya, tapi harus sama juga tajamnya. Nanti misalkan udah pakai nggak tajam lagi, kasihan. Jadi pengalaman saya kemarin pernah nyembelih domba Jawa, kambing Jawa, ya. Itu kalau kambing Jawa ini kulitnya apa? Keset, ya Pak. Pernah megang kambing Jawa? Itu kulitnya keset. Dia beda dengan domba. Kalau domba insya Allah sekali tebas atau sekali potong dia bisa langsung terbang. Kalau kambing Jawa itu keset, dia harus dibasahin dulu dengan air, ya, supaya dia tidak keset, artinya dia bisa empuk. Kemudian juga posisi pisaunya pun harus sesuai, dia tajam. Jadi ketika itu saya mau motong, ya, keset, artinya apa? Pisaunya enggak landep, melintir, ngulir pisaunya, ngulir. Akhirnya saya lepas, saya ambil pisau lagi cadangan. Alhamdulillah setelah itu bisa. Nah, jadi salah satu fungsi dari skerabat itu menaruh pisau cadangan ketika kita mau
menyembelih. Sama dengan domba yang besar tanduknya, itu posisi nyembelihnya dia tidak bisa posisi miring. Kalau kita nyarankan nyembelihnya dia posisi tegak ke atas. Kepalanya diarahin ke atas, posisi sudah di atas semua, tanduk ke atas. Kita dengan teknik dorong ya, bisa memotong. Kalau di posisi miring biasanya dia akan nyanggruk dengan tanduknya. Pisau itu nanggruk dengan tanduknya. Seperti itu. Makanya kalau domba-domba yang besar kita arahkan tadi posisi kepalanya ke atas. Termasuk dorong itu juga ya, kita sarankan posisinya ke atas. Kalau posisi tarik ya, itu posisi kepala hewan itu kita sarankan miring. Seperti itu. Baik, next. Nah ini yang kita ingin sampaikan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada. Nah, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari sahabat, ya Saddad bin Aus. Nabi berkata, sungguhnya Allah menetapkan kebaikan, ihsan pada segala sesuatu. Maka jika kalian membunuh, hendakkah kalian berbuat ihsan dalam membunuh? Artinya menyembelih hewan. Dan apabila menyembelih, nah ini dijelaskan sekali lagi, hendaklah dia berbuat ihsan dalam menyembelih. Yaitu hendaklah salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya agar meringankan beban binatang yang disembelih. Artinya hewan tersebut tidak merasa kesakitan. Dia tidak merasa kok tidak mati-mati, lama matinya. Riwayat Ahmad, Muslim, An-Nasai dan Ibnu Majah. Maka salah satu bentuk akhlak seorang muslim yang paling utama setelah dia berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga berakhlak kepada sesama manusia dan juga hewan. Ya. Dan akhlak ini jamaah rahimani wa rahimakumullah merupakan pondasi Islam setelah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau urusan dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dia hanya urusan dirinya dan Allah. Tapi kalau dengan hamba dan makhluk, dia akan berurusan dengan sesama makhluk dan hamba. Maka ketika menyembelih, kita upayakan untuk menyembelih dengan ihsan, berbuat baik kepada hewan. Next, setelah kita semua menyaksikan persiapan sebelum menyembelih, kemudian SDM-nya, alatnya, kemudian hewannya, ini lebih detail lagi. Peralatan sembelih, peralatan perang juleha. Paling atas itu ada serpening, alat asah, ya, pisau. Nanti fungsinya ada, ya, kalau misalnya ingin mendapatkan penjelasan lebih detail, ya bisa ikut pelatihan. Itu fungsinya macam-macam. Ada yang rata, ada yang garis-garis. Seperti ini. Ini ada yang rata atau halus. Ini ada yang kasar atau garis-garis. Ya. Kalau ada yang sudah diasah pisaunya, dia lebih bisa pakai atau memilih yang halus. Cuma untuk mengembalikan tajamnya saja. Ya. Ini juga sama. Yang kasar ini juga sama. Ya. Seperti itu. Jadi pisau asah, alat asah, ya, mohon maaf, alat asah atau serpening, dia bisa digunakan setelah pisaunya tajam. Jadi orang atau jagal atau juleha, dia membawa serpening ini hanya untuk mengembalikan ketajaman. Ya, makanya seperti ini. Ini pisau, ya, ini posisi tangannya kita di sini, supaya ketika kita ngasah, tangan terlindungi, naik turun seperti ini, ya, posisinya seperti itu ya. Sama yang ini juga. Kalau misalnya sudah ahli, ada alat asah yang lebih kecil, cuma segini Pak, lebih kecil, tapi fungsinya sama. Nah, kita cari amannya pakai yang biasa saja. Terus yang di bawah ini ada pisau sembelih. Nah, saya mau tanya nih, kalau yang paling ujung merah
Itu pisau apa? Ada yang bisa jawab? Ini ya. Ini pisau apa? Boning apa? Kilet? Coba yang belum pernah ikut pelatihan, mana? Coba. Ini pisau apa? Masnya? Pisau dapur. Mas Hamdan? Pisau apa? Kelet. Sebelah sini, tim sini. Pisau apa ini? Pisau? Nah, yang benar adalah pisau apa? Boning. Boning itu apa, Pak? Dia pisau untuk memisahkan daging dengan tulang. Karena dia bentuknya lancip, dia bisa ya, masuk ke tulang. Ini namanya pisau boning. Nah, kalau pisau skining tadi, pisau kelet itu yang nomor 3 dari kanan, 1, 2, 3, yang bentuknya kayak melengkung. Nah, ya sebelahnya ke sini semuanya pisau sembelih. Kita kasih lihat ini. Nah, ini pisau skining untuk ngulitin. Bentuknya memang seperti ini, dia melengkung. Ya, agar lebih memudahkan ya, membuka jalur kulit plus tidak menyobekin kulit ya. Nanti ada pelatihan khusus sendiri yang dia memang untuk ngulitin. Kemudian ada pisau yang di sebelah itu sembelih. Kalau ini mohon maaf, pisau sembelih domba. Ukurannya tidak panjang. Kemudian yang paling ujung itu juga ada pisau sembelih untuk apa? Sapi. Panjangnya ya, antara 31, 30. Tadi saya katakan di awal boleh pakai pisau apa saja ya, tapi tidak sesuai. Ya, tidak sesuai, maka saya katakan di sini tidak boleh. Harus pakai yang sesuai. Ukurannya ya, kalau jenis dan mereknya terserah. Kemudian di situ ada juga saw ya, untuk apa namanya, tulang ya, jasper splitter juga. Ini alat-alat apa namanya, pabrikan semua ya, untuk mindahin tulang. Kemudian untuk naro apa namanya, sampil atau daging. Kemudian ada timbang. Oke. Next. Baik. Di sini kita ingin tekankan bahwasannya koordinasi itu sangat penting. Di pelatihan kemarin atau di uji kompetensi kemarin itu pelatihan atau penyampaian materi tentang koordinasi ini dan pembagian tugas ini sangat penting. Nah, makanya teman-teman yang tergabung di panitia sembelih ya, tolong perhatikan hal ini. Ya, koordinasi dan pembagian kerja. Kalau untuk ini yang terkait tentang hewan dan ternak, maka kita cukupkan tim sembelih itu 4-5 orang. Satu jaga, satu yang handler, satu perebah, kemudian 1 atau 2 ngikat. Kalau kurang ya tambah 1, 6 orang. Tim kilet ya, dan karkas cukup 2-3 orang. Kemudian tim daging 1-2 orang. Ya, tim tulang 1-2 orang. Potong plus packing itu bisa 2-3 orang. Kalau kurbannya banyak, ya tinggal disesuaikan, dikalikan saja. Seperti itu. Dan nanti juga dibentuk, misal ada panitia hewan kurban, panitia, kemudian administrasi, kemudian MC, tinggal disesuaikan. Harapannya apa? Harapannya dengan tugas masing-masing mereka punya tanggung jawab. Kita bagi, mereka punya tanggung jawab. Orang yang ngurusin daging sudah, dia tidak boleh mengurusi penyembelihan. Satu agar tidak terkontaminasi dagingnya, ya, tidak tercemar dagingnya. Yang kedua,
dia tadi koordinasinya supaya lebih mudah. Ya. Kalau misalkan orang penyembelihan ujuk-ujuk dia datang ke daging ikut motong-motong dalam kondisi dia tidak bersih, dagingnya akan tercemar, terkontaminasi. Ya, jadi dibagi-bagi fungsinya dan tugasnya, tanggung jawabnya. Ya, dia ya di situ saja. Orang yang ngeliatin ya sudah, dia ngeliatin saja sampai taruh karkasnya, dagingnya lepas. Ya, mungkin tim klet ini ya hubungannya nanti dengan daging, dia harus steril juga. Kemudian yang juru sembelih juga sama. Tadi saya katakan kalau dia biasa jagal, ya sudah, dia tidak usah megang-megang hewan sampai ngiketin, ya sampai ngebawa. Dia cukup mengarahkan, tolong tim hewan ambil hewannya, nah, diambil. Segera ya direbahkan, artinya di handling dengan tim handling. Kakinya diamankan, kepalanya taruh patok, ada patok supaya dia kuat. Ya, kemudian dipegang. Ya, sudah, tim jagal siap, langsung eksekusi. Biasanya yang agak lama menyebutkan nama-nama sohibul. Nanti bisa disampaikan ke Ustaz Ami seperti apa bagusnya agar waktunya bisa cepat. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ini dibuat aturan sebaik mungkin, ya, larangan merokok. Orang megang daging sambil merokok. Asapnya enggak masuk ke daging, Mbak. Dagingnya rasa asap. Ya. Jadi malah tidak higienis. Pak, kalau mau merokok menjauh. Jangan mendekat area daging. Seperti itu. Bisa dikasih peringatan baik-baik. Kemudian juga jaga jarak tonton. Misalkan warga dibatasin. Tapi ya tentu aja kayaknya sulit ya kalau masalah nonton. Ya enggak, Pak? Bikin aja layar tancap gitu yang besar. Terus di syuting, coba nonton itu aja. Mungkin ya opsinya bisa seperti itu. Ya. Karena apa? Karena nanti menyulitkan tim handling. Ada yang teriak-teriak lah, ya. Sapinya, kakinya, terus ada yang kepalanya. Pusing nanti tim jagalnya. Jadi jagal di sini Bapak-bapak, dia sebagai imam dalam eksekutor sembelihan. Maka dia yang berhak mengatur. Karena tanggung jawabnya berat. Nanti dia setelah menyembelih, tim yang diantara pegang kepala, dia mengecek hasil sembelihannya. Tadi saya ngecek hasil sembelihannya ya, sama yang megang kepala sudah terputus belum. Misalkan sudah, bisa diangkat pisaunya. Kalau belum, kita mengkoreksi. Nanti ada bagian misalkan sulit motong, kayak nadi yang sulit terpotong, kita mengkoreksi. Itu artinya bukan mengulang sembelihan. Beda atau Pak? Mengkoreksi sama mengulang sembelihan, beda enggak? Beda. Maka kita jelaskan kepada masyarakat kalau ada yang tersumbat, kita mengkoreksi supaya apa? Supaya darahnya bisa lancar keluar dan kematiannya sempurna dengan cepat. Seperti itu. Dan sekali lagi, kalau menyembelih dengan ihsan, dia akan benar-benar merasakan hewan itu nyaman disembelih. Tidak kerasa kerusu atau tidak menyakitkan. Dan juga jangan sampai ketika menyembelih, mohon maaf, kita pernah temuin juga ketika ingin menyempurnakan kematian dengan cepat, dia menusuk daerah sarafnya. Ada di bagian sini yang kalau nggak salah sarafnya itu, dia langsung ditusuk supaya matinya cepat. Padahal itu tidak ihsan dan tidak dibenarkan, bahkan ya darah yang seharusnya mengalir dia tersumbat dan bisa jadi kembali ke dagingnya, sehingga dagingnya tidak higienis. Next, sampai jam berapa nih? 10 ya? Mas MC mana? Sampai jam berapa Mas? Baik, next, kita cepat saja. Ada penataan lokasi kurban. Tadi yang saya sampaikan, kalau dia punya lahan
luas, area merah dia transit, penyembelih, pengulitan, dipisah. Kemudian area hijau ya, pisah tulang, potong daging, pengepakan, packing. Kalau di Halidayah sini alhamdulillah ada tempat untuk sembelih sama pengulitan sama pemotongan daging. Terus nanti dikasih di sini pengemasan pembagian daging. Jadi dibagi. Jadi area merah dia tidak boleh masuk ke area hijau, sebaliknya area hijau juga tidak boleh masuk ke area merah. Pak, saya mau ngewangi ya Pak, kasihan itu. Ya sudah, kalau mau kasihan di situ aja, nggak usah balik lagi ke areanya. Ya, kalau dia main-main kemana-mana, ya itu tadi sangat merugikan. Artinya apa? Dari segi safety pun kita, kehigienisan ini, kebersihan ini juga diperhatikan. Tadi misalnya pisaunya setelah dipotong, setelah pakai nyembelih kita bersihkan, kita cuci, kita elap, kemudian dimasukkan lagi ke tempatnya supaya bisa dipakai. Ya, next. Nah ini kita belajar tentang perkiraan daging kurban. Sudah ada yang pernah ngitung ini? Pak Mujino pernah memakai ini enggak Pak? Sesuai enggak? Pernah sesuai enggak hasilnya? Ini hanya perkiraan saja ya. Jadi nanti misalkan ada sapi dengan bobot 350 kilo, ya, berat karkasnya dari berat hidup sapi itu 50%. Berat hidupnya. Kemudian dagingnya, berat karkasnya itu 70%. Kepala, kaki sampai ekor bisa diperkirakan. Itu biasanya yang pusing ini bagian apa? Pendistribusian. Ya. Kadang ya tepat, kadangnya meleset. Nah, itu harus pintar-pintar. Supaya apa? Supaya kebagian semua. Ya enggak? Kemudian next, perkiraan daging kurban doka. Doka apa? Domba, kambing. Kalau kita punya bobot hidup 25 kilo, jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kadang kita ingin beli hewan kurban itu melihat apa? Beratnya. Ada orang yang jual kambing atau jual sapi itu dia jual dengan beratnya. Artinya apa? Bobotnya ditimbang. Tapi ada juga dia jual hewan kurban itu dilihat apa namanya? Postur hidupnya. Artinya apa? Jogrok istilahnya orang Jawa nggih. Jogrok. Dia lihat di kasat matanya, oh harganya sekian, bobot estimasi sekian. Nah itu kadang bisa meleset, kadang bisa sesuai. Oke, next. Pelaksanaan kurban sudah dijelaskan dari hadisnya. Kemudian next, kita belajar tentang potensi bahaya saat kurban. Coba diputar. Kita lihat videonya supaya nggak ngantuk ya, biar cepat. Iya, Masya Allah. Itu apa Pak? Kakinya tidak diikat. Kakinya tidak diikat. Jadi jangan sampai sapi itu kakinya terlepas. Semua harus disatukan terus diikat. Next, sebelahnya. Ini juga sama qadarullah, kakinya pun tidak diikat sempurna. Ini yang kita khawatirkan, mendapat sepakan sapi. Sapi itu kalau nendang kuat Pak, walaupun dia dalam posisi rebahan. Next. La haula wala quwwata illa billah. Sampai dijungkelkan sampai insiden. Jadi kita harus tahu dengan potensi bahaya ketika sapi tidak diikat, kita harus minta tolong diikat. Jangan mau kita jadi korban. Kepala tolong diikat, jangan sampai kita jadi korban. Oke, next. Nah, ini kita lihat bisa tertendang sapi, tersayat pisau. Makanya kita harus memakai sarung tangan baja saat nyembelih. Sarung tangan biasa juga yang bentuknya kayak gini untuk meminimalisir. Kalau lebih bagus lagi sarung baja yang ada serat-serat bajanya. Kemudian terhantam kepala sapi,
kemudian tertimpa hook. Hook tuh yang cangkol gitu. Kalau di RPH kita tidak pakai helm safety, itu rawan kita ternyangkut hook. Kemudian potensi bahaya ini pun ya, ketika menggunakan APD bisa terjadi kalau kita tidak lengkap menggunakan APD. Jadi APD atau alat pelindung diri itu kita pakai tujuannya adalah apa? Untuk mengurangi potensi bahaya yang ada, bukan menghilangkan, tapi hanya mengurangi cedera kita. Next. Nah, ini APD yang ada di rumah potong hewan lengkap ya. Di RPH ada helm, ada sepatu boot atau sepatu safety, ada apron, ini ada apron ya, bebas lah nanti pokok ada yang punya di rumah, ada apron. Kemudian juga ada kacamata dan sarung tangan. Next. Nah, kalau di lokasi kurban kita mau pakai kayak tadi Pak, lengkap gitu, pakai helm, pakai apa namanya, baju, apa namanya, ya minimal kalau di tempat kurban itu sarung tangan, sepatu boot, ya, kemudian apa, skabrat buat naro pisau, kemudian kacamata, ya, dan penutup kepala, seperti itu. Sama tadi apron supaya tidak terkena darah kemana-mana. Cukup itu kalau di tempat lokasi hewan kurbannya. Udah punya semua? Minta ke panitia hewan kurban, ke takmir. Ya? Kenapa? Iya, buat jagalnya aja. Ya. Kalau misalkan mau semuanya lebih bagus. Tim handling dikasih juga lebih bagus. Next. Nah, ini juga kita sarankan untuk mengikuti training, kemudian juga mengikuti SOP yang ada, kemudian juga kita sarankan juga untuk mengapa APD. Oke, next. Dan kita lihat posisi jagal. Putar sebentar. Bisa? Harus benar-benar diperhatikan. Harus benar-benar diperhatikan. Lihat. Ya Allah. Apa Pak posisinya? Sarungan. Gak pakai sarung tangan. Ya. Gak pakai apa? Sepatu boot. Ya. Ini membahayakan dirinya. Ya, makanya posisi ya menyembelih itu harus benar-benar diperhatikan. Kuda-kudanya, artinya dia punya apa namanya posisi yang kuat ketika hewan itu berontak atau ketika hewan itu apa namanya merasakan apa disembelih. Ya. Kemudian posisinya tadi harus di belakang hewan kurban. Oke, next. Dia juga ketika nyembelih tidak boleh dilihat oleh hewan yang lain. Ya. Kemudian ketika kita temuin hewan yang beringas, yang gelisah, maka kita dahulukan. Kemudian merebahkan dengan yang benar, ikat dengan yang benar, dan sesuai dengan syariat. Next. Sampai 10-15, insya Allah cukup. Nah, ini posisi yang sesuai untuk jagal. Ya. Berapa orang Pak? Cuma 3 orang. Ya mungkin nanti ngerebahannya itu udah sama ngerebahan 4-5 orang. Posisi jagal hanya mengarahkan ya pisaunya. Next. Kemudian jangan lupa kita melafazkan basmalah. Bismillahi Allahu Akbar. Nanti bisa ditanyakan bagaimana hukumnya Ustadz kalau lupa atau tidak membaca. Sah enggak hewannya? Nanti tanyakan ke Ustadz Ami. Sah enggak Pak, Bu? Ya disimpan dulu jawabannya. Baik. Next. Dan juga pastikan kita lokasi nyembelih itu aman. Coba putar yang sebelah kanan. Aman, posisi aman artinya apa?
Tadi kita nyiapin tempatnya, kita nyiapin lubangnya, kita di posisi yang datar. Qadarullah jelungup, ya. Qadarullah apa? Jelungup. Itu yang harus diperhatikan. Jadi benar-benar kita harus safety dulu sebelum kita melakukan eksekusi hewan kurban. Next. Jadi posisinya rata, kemudian ada tempatnya tadi ya untuk kambing, atau tidak mungkin dikasih tatakan, kemudian ada ember atau tadi ada bak kontrolnya. Kalau belum ada di tempat takmirnya, pelan-pelan dibicarakan untuk dibikin. Seperti itu. Nah, untuk manajemen sembelihan tadi sudah dijelaskan, juliha adalah sebagai imam dan batasi orang yang berada di area penyembelihan. Kemudian juga ditutupi ya. Kalau misalkan sapi ada yang beringas, ada alat penutup mata sapi. Ini kita pernah pakai di sini untuk sapi itu bisa lebih tenang. Modelnya kayak gini. Bikin sendiri bisa insyaallah, atau nanti cari di tempat yang lain. Tutup sapi. Next. Nah, kita lihat di sini tim sembelih satu banyak sama satu sendiri. Cocok yang mana, Pak? Cocok yang sendiri. Next. Nah, kita lihat di sini ada sembelihan yang dilakukan oleh seorang perempuan, anak-anak di left sedikit. Di left. Cepetin. Boleh enggak, Pak, ibu-ibu perempuan menyembelih? Boleh enggak? Next satunya. Itu tadi teknik dorong. Miring ya. Ini yang tarik. Next. Cepetin. Itu yang tarik ya. Jawabannya tanya sama Ustadz ya. Kalau di dalam syariat Islam, selama itu ya dibebankan sama laki-laki, maka dibolehkan juga perempuan menyembelih. Ya, bisa diajarkan anak-anak ya yang mau menyembelih. Next. Ini kita lihat video-video aja biar ini coba diputar. Coba yang sebelahnya aja. Ini tadi bahaya ya. Yang sebelahnya sama juga. Sampai patah kakinya. Oke, next. Yang ini juga kurang tepat. Next. Apa di play? Coba. Dicepetin. Terus sebutin. Terus. Oke, stop. Sebutin. Dia tidak memperhatikan sapi itu mengincernya. Maka posisi seperti ini juga dia kurang tepat. Oke, next. Ini apa lagi ya? Tidak ihsan sama sekali ya. Kurang tepat. Banyak sapinya, banyak orangnya. Next. Nah, cara merebahkan sapi kita sedikit. Itu ada yang model barley, nanti bisa dicarikan videonya. Mengikat ya, sapi dengan 2 tali. Kemudian next. Merebahkan sapi dengan rope squeeze. Oke, next. Ini posisi sapi ya. Dia sebisa mungkin diarahkan ke kiblat. Tapi boleh enggak diarahkan tidak ke kiblat? Misalnya sapinya beringas, dia susah untuk kita arahkan, nanti tanyakan ke Ustadz Ami. Next. Oh, ini videonya panjang ya. Coba di play dikit. Langsung ke ujungnya aja. Ke ujungnya. Ke ujung aja. Ini sapinya enak dia. Mundur dikit, mundur. Mundur dikit. Up.
sapinya enak dia, enggak apa namanya, sapinya tenang dia, langsung jatuh. Tapi kalau sapi-sapi yang besar-besar, next, itu nggak bisa, dia harus kuat ya. Ini alat rebahnya. Ada yang punya Pak di takmirnya? Ada? Ya. Lebih gampang apa lebih susah Pak? Lebih gampang. Tapi ada sebagian juga yang mengatakan lebih sulit Pak, karena mengarahkan sapinya itu kesulitan. Jadi butuh waktu lama. Tapi kalau ada yang sudah terbiasa, insya Allah nggak masalah. Next. Nah ini kita lihat untuk penyembelihan di rahang bawah dan dagu dan tidak berlebihan. Kemudian tadi titik sayatannya ada 3 ya. Next. Nah kita bisa lihat di sini ada hulqum ya, untuk makan. Kemudian ada apa namanya, mar'i, saluran napas. Kemudian ada jadain, itu yang apa namanya, nadi, arteri dan vena. Jadi 2 saluran ini yang juga harus terpotong. Ada yang tadi kita lihat ya, kayak kecil, selang kecil tuh ya, itu harus terpotong. Jadi apa? Kerongkongan, saluran makan, apalagi saluran napas, sama 2 nadi atau saluran apa namanya, darah ya. Wadah jadain, vein dan arteri. Next. Nah ini proses penyembelihan, kita tutup matanya, kemudian kita tenangkan ternaknya dan jagalnya juga, jangan grogi megang pisau itu. Kalau tidak apa namanya, tidak biasa, dia tremor apa, goyang-goyang gitu, kita tenangkan, Mas, bisa insyaallah, diarahkan. Kemudian renggangkan lehernya supaya dia bisa apa namanya, lebih mudah putusnya. Kemudian menghadapkan ke atas dan posisi nyembelih di bawah jakun. Next. Ini bisa kelihatan ya, itu yang nadi, yang tunjukkan panah. Next. Nah kita lihat penyembelihan tadi dengan benar juga sudah. Coba di play dikit. Ya, tinggal tambahan safety, sarung tangannya ya. Nah itu keluar semua nadi keduanya, vena dan arteri. Dia kalau keluar semua, denut, dia terpotong. Kalau dia terpotong cuma 2 itu, dia tidak sempurna. Tapi kalau terpotong apalagi di atasnya tadi, hewan bisa tidak mati-mati. Yang bagus terpotong semua. Nah, baik, next. Ini teknik dorong. Next. Ini teknik dorong tarik. Teknik dorong tadi kita sudah praktikkan dorong. Ya. Teknik tarik, posisi megangnya seperti ini. Kalau teknik dorong tarik, dorong dulu baru tarik. Ya, nanti praktek sembelihnya kalau ada ini bisa lebih detailkan lagi. Next. Nah ini untuk teknik handling sapi juga, posisi kepalanya mendengangkan ke atas dan diregangkan. Next. Nah setelah penyembelihan ini tadi, nah, kalau sudah mati kita pastikan tidak ada darah yang mengalir. Refleks mata, kalau tidak berkedip, ekor bisa ditekuk, kemudian kaki, kuku itu juga bisa. Nah terakhir bersihkan, kemudian bilas, cuci bilahnya. Next. Nah penanganan karkas ini kita lihat bisa dipakaikan dengan terpal dan posisi daging di atas, atau bisa juga posisi daging di bawah. Next. Maka jamaah rahimakumullah, daging ini dia cepat sekali proses mengalami kerusakan. Maka sebisa mungkin setelah disembelih, dipotong-potong, didistribusikan. Ya. Misalkan durasinya 4 jam, itu masih bagus. Jadi dipotong dari pagi, kemudian sudah
sisihkan, dibagikan. Siang itu sudah selesai didistribusikan. Next. Nah, penanganan daging juga kita lihat di sini ya. Nanti bisa dibaca. Penyembelihan, kemudian air yang digunakan, kemudian kehigienisan tugas. Next. Nah, ini karkas juga harus digantung. Sebisa mungkin dia digantung agar tidak terkontaminasi. Kemudian proses karkas atau pisah tulang dengan daging, pisau boning tadi. Next. Nah, ini posisi karkas digantung. Ada yang sudah punya ini alat gantungnya? Kalau di sini alhamdulillah sudah tersedia sendiri. Jadi sapi itu langsung digantung kaki-kakinya ya, daging-dagingnya, karkasnya. Next. Nah, ini pisau tadi. Next. Nah, ini untuk sarung tangannya. Next. Next lagi. Boleh kita juga melakukan ini pemotongan atau penanganan daging di atas meja. Ya, mungkin kalau di bawah kesulitan, next. Di atas pun tidak. Nah, ini yang di bawah. Oke, mungkin karena waktunya terbatas, next lagi. Tinggal beberapa slide. Next. Nah, cara nyimpan daging atau daging kurban itu juga harus diperhatikan ketika dia berada di freezer. Jangan sampai daging utuh segelondong seperti ini langsung dimasukkan. Usahakan kita potong-potong terlebih dahulu. Ya. Kemudian pakai plastik yang bening, bukan plastik kresek yang hitam atau yang warna-warni. Ya. Kemudian dibersihkan, baru dimasukkan. Nah, sebelum ditaruh freezer, biasanya ada kulkas yang bagian pendingin biasa. Ditaruh di situ dulu, baru dipindahkan ke freezer. Next. Nah, ini nanti kita coba masak langsung daging yang kita sembelih dan hasilnya seperti apa ya. Nah, kalau daging-daging beku, ya, daging yang segar, itu juga nanti bisa, ya, ibu-ibu juga kalau pintar masaknya itu enak nggak rasanya, daging beku. Oke, next. Alhamdulillah, ya, semuanya sudah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba diputar dikit. Terakhir. Nah, ini yang mau kurban bisa dibawa kambingnya ya, sama yang berkompeten ya. Mau dibawa kemana panitia kurban? Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan baik dari saya sendiri dan juga jamaah sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan insyaallah nanti berikutnya kita akan saksikan atau kita akan ikuti kajian fikih kurban. Ini masih pada semangat lah, insyaallah. Semangat ya. Kalau fikih kurban lebih mudah lagi insyaallah dan nanti dijelaskan oleh beliau. Ustaz sudah tahu? Baik, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kalau misalnya ada yang mau sharing nanti bisa setelah ini kita sharing. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.